Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan Christopher Mansyah, teknik teknologi material angkatan 21. Kali ini akan menjelaskan tentang kuliah 14 matkul itu tentang ion dan elektrik pada polimer, tapi kita menjelaskan tentang elektrik aja karena ion dua kali aku bahas ya. Oke, pertama kemampuan elektrikitas listrik itu adalah kemampuan untuk menggerakkan elektron. Beda dengan kemampuan menggerakkan ion. Ion itu adalah unsur yang memiliki kelebihan atau kekurangan elektron, sementara kalau pergerakan listrik ini adalah elektronnya sendiri yang digerakkan. Ini biasanya melalui adanya antara awan elektron ataupun adanya conduction band, yaitu orbital paling luar pada sebuah atom di mana dia memiliki energi paling tinggi dan akan berpindah. Ada juga namanya valence band. Valence band ini adalah bagian orbital yang lebih penuh sehingga energi lebih rendah, itu biasa di bawahnya conduction band dan lebih dekat ke inti. Dan untuk untuk berpindah dari valence gap ke conduction gap atau berpindah orbitalnya itu memiliki sebuah loncatan energi yang disebut dengan band gap. Konduktivitas ini dihitung dengan Siemens. Itu konduktivitas adalah satu perhambatan. Biasanya hal-hal itu adalah semikonduktor karena memerlukan energi untuk melewati band gap tersebut. Beda dengan konduktif di mana conduction band dan valence band ini kayak ada overlap gitu loh, jadi lebih memudahkan. Kalau untuk insulator sendiri biasanya karena band gapnya terlalu besar, ya karena biasa band gap terlalu besar, jadi kita anggap dia tidak bisa aja. Nah, untuk polimer sendiri ini kita memiliki dua cara untuk menjadikannya konduktor. Untuk di polimer sendiri yang kita kenal istilahnya adalah metallic polymer. Metal polymer adalah semi-conducting sifatnya karena dia harus melewati sebuah band gap untuk melakukan transfer elektron. Ada dua cara kita membuatnya. Pertama dengan mengisi filler konduktor, biasanya itu dari logam yang kecil-kecil, bubuk gitu lah lampiran. Itu diberi filler itu didispersikan sehingga dia ada kayak jalur-jalur gitu untuk elektron melalui logam-logam tadi. Tapi yang bisa kita lakukan di polimer adalah dengan membuat rantai konjugasi, yaitu rantai selang-seling, dimana ada rantai 1 dan rantai 2, dimana ketika diberikan elektron, rantai 2 ini akan hilang, tapi sebelahnya malah membutuhkan elektron, jadi dia berpindah lagi. Sebelahnya kurang elektron lagi, berpindahlah elektronnya. Sebelahnya kurang lagi, berpindah lagi sampai ujung rantai. Nah, tapi ini akhirnya membuat sebuah masalah, dimana kalau dia harus rantai yang ada udah habis, lalu kita butuh gerak antara rantai lagi, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi kalau bisa kita bikin rantainya sepanjang mungkin lah, itu nanti ada di faktor. Kedua, ada bahasa kita berikan doping. Doping ini adalah berikan cacat pada rantai, dimana itu malah membuat tadi gerakan yang ini kurang gitu terus, itu lebih banyak posisinya sehingga pergerakan lebih mudah dong. Ada dua cara dopan bisa bereaksi, yaitu dengan mengurangi elektronnya, itu memberikan ruang di orbital luarnya, ataupun dia bahkan elektron yang udah ada, jadi dia membentuk orbital yang baru. Ini aku ada sebuah sebuah video kecil lah untuk menggambarkan tadi yang aku bilang bahwa selang-seling ini kita bisa lihat saat dia berpindah gini, yang sebelahnya kurang lagi, oke berpindah lagi, sebelahnya kurang lagi, berpindah lagi, sebelahnya kurang lagi, berpindah lagi, dan seterusnya dan sebagainya. Terus untuk faktor pengaruhnya, nah ini yang tadi udah singgung sedikit. Yang pertama adalah unsur penyusun rantai. Ini tidak ada spesifiknya, tapi yang penting kita itu berpengaruh lah, yang tahu. Yang kedua ada struktur rantainya. Biasanya kita memilih struktur yang lebih fleksibel atau lebih mudah disintesis dengan molekul weight yang besar, atau biasanya bisa dibuat lebih panjang, karena tadi udah aku singgung bahwa kalau rantainya harus ganti, dia harus butuh energi yang lebih lagi untuk pindah rantai. Seperti yang tulis MW besar, konduktivitas besar. Terus ada reaktivitas dopannya, ini nanti berhubungan dengan lingkungannya, bahwa itu dipengaruhi oleh pH lingkungan. Biasanya memerlukannya posisinya asam sama kandungan air. Seperti biasa adanya air itu malah membantu. Terus terakhir ada jumlah dopan yang diberikan, karena seperti yang dibilang itu menjadi jalur bagi elektronnya untuk bergerak. Tapi kalau kebanyakan pun juga akhirnya banyak kekosongan di antara rantai itu, jadi gerakan selang-seling yang tadi telah disebutkan itu malah lebih sulit terjadi. Yang kedua, eksternal pasti ada suhu, karena suhu itu dalam skala kecil adalah kinetika, artinya menggerakkan. Terus untuk aplikasi yang biasa kita lakukan adalah untuk memberikan coating agar dia menyerap energi tegangan statisnya. Itu banyak berkembang di pengiriman elektronik biasanya, atau untuk sebagai sensor untuk melihat
perubahan konduktivitasnya ini kan hubungannya sama tadi ya, bahwa lingkungan ini mengubah reaktivitas dopannya sehingga mempengaruhi konduktivitasnya. Nah itu bisa dilihat menjadi sensor. Terus ada pemancar cahaya dan dioda, ini berhubungan, yang satu adalah mengeluarkan cahaya dari listrik, yang satu menghasilkan listrik dari adanya cahaya. Itu berdasarkan besaran band gapnya untuk warnanya. Besaran band gapnya itu akan berpengaruh kepada spektrum warna seperti yang di samping ini, mana yang bereaktif, mana yang dia akan menyalanya. Tapi problemnya kita di konduktor elektron ini adalah mereka masih solid sintesis, meskipun tadi udah meskipun malah karena tadi butuh rantai yang lebih panjang. Terus kedua ada solidity proses, karena belum banyak lah polimer yang bisa melakukan ini secara baik. Terus seringkali tidak stabil, balik lagi tadi masa pakai rendah, dan lagi yang mahal. Oke, terima kasih.